Saat hasil ujiannya tak mendapat nilai sempurna akibat pengaruh narkoboy yang diberikan Yongbin, Si-un lalu memanfaatkan hukum Newton untuk memperhitungkan cara menghajar Yongbin dengan sebuah buku. Kali ini, kemarahan Si-un benar-benar berubah menjadi kebrutalan. Tapi saat akan nginjak wajah Yongbin, dia tiba-tiba dihentikan oleh Suho. Karena menurutnya tindakan Si-un sudah melewati batas. Mendengar itu, Si-un yang sudah diselimuti amarah pun tidak terima. Bahkan dia juga menyerang Suho dengan kursi. Untungnya, Bu Guru datang dan menghentikan keributan itu. Malam harinya, Bu Guru mengajak Si-un ke rumah sakit untuk menjenguk Yongbin. Di sana ibunya Yongbin sangat marah karena anaknya digebukin sampai hidungnya patah. Dan setelah ini dia berniat akan melaporkan Si-un ke polisi. Namun, ocehannya langsung terhenti saat Si-un menunjukkan narkoboy yang dibawa Yongbin ke sekolah. Awalnya si ibu tidak percaya. Namun Si-un membawakan tas milik Yongbin yang isinya bukan buku, tapi narkoboy hungkul. Sampai akhirnya, si ibu Olohok gak bisa ngomong. Setelah itu, Si-un pulang ke rumah dengan banyak bekas luka. Melihat itu, ayahnya sama sekali tidak marah. Dia justru bangga karena anaknya bisa berkelahi. Sebab dari kecil, Si-un selalu terlihat seperti pria feminim. Keesokan harinya di sekolah, Si-un dihampiri oleh anak buah Yongbin. Mereka tak terima dengan perbuatan Si-un kemarin. Di sana dua bocah itu pun mengajak Si-un untuk salam olahraga di toilet sekolah. Kali ini Si-un yang udah muak sama pembuli pun langsung menerima tantangan itu. Meskipun lemah secara fisik, tapi otaknya sangat cerdik. Lalu dengan keberaniannya, ia mengeluarkan pulpen andalannya. Tapi saat Si-un akan membrutal, kedua pembuli itu tiba-tiba ketakutan. Dan pada akhirnya Si-un pun memaafkan mereka sekaligus memperingatkan mereka. Kejadian di toilet itu membuat Si-un dikagumi oleh murid lain. Karena Si-un yang terlihat ololeho, pendiam, dan hobinya belajar doang, ternyata mampu mengalahkan Yongbin dan para anak buahnya. Di tempat lain, Yongbin minta bantuan kepada Junsuk untuk membalaskan dendamnya. Intinya dia ingin Junsuk dan gengnya menghajar Si-un sampai jadi ayam geprek. Awalnya Junsuk menolak permintaan itu. Namun Yongbin berjanji akan ngasih imbalan besar karena lagi bokeh. Junsuk akhirnya menerima permintaan. Besoknya di sekolah, Si-un tiba-tiba dicegat oleh geng Junsuk. Hal ini dilihat oleh semua murid, dan mereka enggak ada yang berani menolong Si-un. Apalagi Junsuk sudah terkenal sebagai gangster, paling ditakuti di wilayah Cimahi. Si-un dibawa secara paksa ke suatu tempat. Melihat itu, Bumsuk langsung memberitahu Suho untuk menolong Si-un. Tapi karena belum ditraktir, Suho pun enggak mau nolong. Dia hanya mau gerak kalau ada duitnya. Alhasil, Bumsuk yang tajir melintir pun berjanji akan membayarnya. Dan Suho pun langsung mau OTW ke TKP. Si-un disudutkan oleh orang bayarannya Yongbin. Dan dengan menggunakan perhitungan rumus matematika, Si-un mulai memperhitungkan cara melawan mereka. Si-un dengan perlahan mengambil pulpen, dan awalnya dia merasa kalau dirinya sudah menang.